Pilkada Jakarta selalu mencuri perhatian publik. Gonta-ganti bakal calon gubernur dan wakilnya, maju mundur dukungan partai, hingga putusan MK yang mengubah peta politik. Akankah kemenangan masih linier dengan elektabilitas hasil survei? Berikut 5 fakta Pilkada Jakarta. Fakta 1, pasangan calon dan partai politik peserta Pilkada Jakarta. Ridwan Kamil dan Suswono telah resmi mendaftar ke KPUD Jakarta pada 28 Agustus. Nama pasangan kami adalah Ridho, ya, singkatan dari Ridwan Suswono, bukan Rawon, mohon izin. Semata-mata kami sangat berharap ada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam niat baik kami membangun bangsa ini melalui demokrasi dan kerja-kerja untuk kemajuan Indonesia dan khususnya Jakarta. Ridwan Kamil sendiri merupakan kader Partai Golkar, sedangkan Suswono merupakan kader Partai Keadilan Sejahtera. Selain diusung partai asal, mereka juga didukung partai lain yang tergabung dalam Kimples, Gerindra, PAN, Demokrat, Nasdem, PKB, serta sejumlah partai non-parlemen. Peta politik PDIP di Pilkada Jakarta cukup mengejutkan. 2 nama kuat yang disebut-sebut bakal maju dari PDIP nyatanya tumbang. Padahal elektabilitas Anies dan Ahok di sejumlah survei cukup unggul untuk bertarung melawan RK. Selamat datang. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur menuju lobi utama untuk melakukan registrasi. Namun 28 Agustus secara mengejutkan, PDIP datang mendaftarkan Pramono Anung dan Rano Karno. Sama sekali 5 hari yang lalu pun membayangkan untuk menjadi calon itu juga tidak. Artinya apa? Artinya bahwa kita berdua memang akhirnya setelah mendapatkan amanah ini, kita akan bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan hati, turun ke bawah, dan sekaligus menyapa seluruh lapisan masyarakat. Dalam kesempatan ini saya tentunya ingin menyampaikan bahwa saya harus berterima kasih yang pertama kepada Partai PDI Perjuangan, terutama Ibu Megawati dan Sekjen Partai yang telah mengusung kami berdua. Meski batal diusung PDIP, Ahok tetap menemani Pramono Rano saat mendaftar. Fakta 2, pasangan calon independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Pasangan Dharma Kun telah mengumpulkan lebih dari 670.000 dukungan yang tersebar di 5 kota dan 1 kabupaten. Jumlah ini telah melebihi syarat untuk maju melalui jalur perseorangan dengan syarat minimal 618.968. Kami mengeluarkan surat keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta tentang pemenuhan syarat dukungan untuk pasangan calon Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Namun di tengah perjalanan pasangan Dharma Kun tersandung dugaan pencatutan KTP warga Jakarta. Sejumlah warga memprotesnya, begitu juga mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Namun, Bawaslu tetap meloloskan pasangan perseorangan ini. Fakta 3, kontroversi jelang Pilkada Jakarta. Di tengah hiruk-pikuk jelang pendaftaran Pilkada, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap Undang-Undang Pilkada. Bahwa pengaturan mengenai persyaratan batas usia minimum calon kepala daerah tidak mengalami perubahan mulai dari berlakunya Undang-Undang 22/2014 sampai dengan Undang-Undang 10/2016, yaitu berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Putusan itu secara otomatis menggugurkan putusan Mahkamah Agung tertanggal 29 Mei 2024 yang mengabulkan gugatan mengenai penambahan tafsir usia calon kepala daerah.
Padahal, putusan MA berpotensi memuluskan jalan putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang untuk ikut pilkada. Saat RK sudah mantap maju sebagai Bacagub Jakarta, tiba-tiba muncul unggahan lamanya yang mengomentari pedas kota Jakarta. Cuitan ini telah dihapus oleh RK dengan menyampaikan permohonan maaf. Fakta 4, maju mundur jadwal pilkada. Pada tahun 2021, Komisi 2 DPR sempat membahas RUU Pemilu dengan diusulkan digelar normal, yakni pada 2022 dan 2023. Namun, RUU Pemilu akhirnya dihentikan. Perubahan jadwal pilkada sempat kembali diwacanakan agar dimajukan. Usulan ini muncul dari Kementerian Dalam Negeri, mengingat jadwal pelantikan kepala daerah yang bertabrakan dengan habisnya masa PLT kepala daerah yang diutus Kemendagri. Nah, daripada mengisi dengan PJ lagi, banyak sekali, 270, kemudian pelantikannya nanti tidak jauh sekali dengan Presiden, makanya ada ide untuk memajukan pilkadanya 3 bulan kira-kira, ya. Kalau pelantikannya 1 Januari serempak, 31 Desember sudah definitif, sudah selesai habis. Daripada PJ, lebih baik definitif sekalian. Namun, wacana yang dimunculkan oleh Kemendagri ini kembali tidak disepakati. Pilkada serentak 2024 telah menyelesaikan tahapan pendaftaran calon kepala daerah. Sementara pemeriksaan persyaratan calon akan dilakukan hingga 1 September 2024. Selanjutnya pada tanggal 22 September 2024 akan dilakukan penetapan pasangan calon kepala daerah. Fakta 5, peserta pemilih di Pilkada Jakarta. Jumlah keseluruhan TPS di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 30.766 TPS yang tersebar di 6 kabupaten, kota, 44 kecamatan, serta 267 kelurahan. Sedangkan pemilih yang terdaftar di seluruh wilayah DKI Jakarta sebelum pemutakhiran lebih dari 8 juta pemilih tetap. Lebih dari 51% diantaranya adalah kelompok Gen Z dan milenial. Kelompok Gen X atau pemilih berusia 40 hingga 50 tahun hanya sekitar 2 juta pemilih. Erina Gudono, istri Kaesang Pangarep, menjadi sorotan publik karena memamerkan gaya hidup mewah di tengah kontroversi RUU Pilkada.